Halo adik-adik semua, selamat bergabung di Zoom. Eh, Kakak mau tanya, ini sudah bergabung semua atau baru sebagian? Masih ada satu orang, Kak. Oh iya, mohon untuk dihubungi ya temannya yang belum masuk. Baik, sambil kita menunggu teman-teman kalian yang belum masuk, kakak ingin tanya nih, apa kabar semua adik-adik? Selamat pagi ya. Selamat pagi juga, Selamat Kak. pagi, Kabar Kakak. Kabar baik, tapi tidak baik. Kakak pertama-tama mau ucapin terima kasih dulu karena sudah dikasih kesempatan untuk memberi layanan kepada adik-adik. Terima kasih banyak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kakak mau deh satu orang siapa yang mau pimpin doa kita untuk pada pagi hari ini. Saya, Kak. Oke, Fikrul Hazana, boleh dibantu dipimpin teman-temannya sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Fikrul, sudah dibantu. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah berdoa. Jadi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan kakak itu Raudatul Alawiyah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan kakak ada di kelas kalian ini untuk memberikan layanan dengan BK Belajar. Jadi kakak harap teman-teman ikut berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Kemudian selanjutnya mungkin sudah bergabung semua ya? Oke, sudah bergabung semua. Jadi kakak mau absen ya, yang hadir boleh langsung raise hand saja atau menyalakan mikrofonnya. Yang pertama, Nadia Putri Kahni. Hadir, Kak. Oke. Fikrul Hazana. Hadir, Kak. Selanjutnya ini siapa nih? Erin Putri Sosang. Hadir, Kak. Oke, jadi kita hari ini layanan kelompoknya ada 3 orang ya. Betul? Iya, Kak. Betul Iya, Kak. sekali, Bu. Kak. Jadi hari ini ada yang tahu nggak kita mau bahas mengenai apa? Belum ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai strategi menerapkan gaya belajar teman-teman. Kakak sudah yakin nih, pasti teman-teman semua udah punya gaya belajarnya masing-masing karena berdasarkan angket yang telah kakak berikan beberapa hari yang lalu, di situ teman-teman sudah menyebutkan semua gaya belajar teman-teman. Namun, masih banyak dari kalian yang belum tahu gimana sih cara menerapkan gaya belajar teman-teman yang tepat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kesepakatan dulu. Jadi, kakak akan memberikan layanan ini kurang lebih 15 menit. Dan di dalam 15 menit itu kakak akan memberikan beberapa materi, terus ada nanti diskusi dan pengisian LKPD. Jadi kakak harap partisipasi teman-teman semua dan kakak harap juga teman-teman semua bisa aktif dalam proses layanan ini. Setuju? Setuju. Setuju, Kak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekarang kakak mau sedikit bertanya teman-teman semua, ada nggak sih dari kalian yang bisa sebutkan satu kata tentang gaya belajar?
audio visual, Kak. Yang harus Kinestetik. Kinestetik. Itu ya. Kalau Nadia ada satu kata tentang gaya belajar deh, yang menggambarkan gaya belajar itu apa? Kalau saya sih Kak lebih suka yang auditory. Oke, yang mendengarkan ya. Wow, hebat banget nih adik-adik sekalian karena sudah tahu macam-macam dari gaya belajar dan kakak yakin kalian pasti sudah tahu apa gaya belajar kalian. Hanya saja mungkin masih perlu bimbingan bagaimana cara menerapkannya. Nah, di sini kakak hadir untuk membantu adik-adik memberikan informasi terkait bagaimana menerapkan strategi belajar yang baik sesuai dengan gaya belajar teman-teman. Izinkan kakak, sekarang kakak mau share screen ya. Apakah PPT-nya sudah kelihatan teman-teman? Iya, sudah kelihatan, Kak. Oke, jadi ini ya judulnya materi kita hari ini. Topik kita, sudahkah kamu mengetahui strategi apa yang cocok untuk gaya belajarmu? Nah, apa itu gaya belajar? Ada nggak teman-teman yang mau jelasin satu orang aja deh mengenai apa itu gaya belajar menurut pemahaman kamu? Satu orang aja. Kak. Oke, Fikrul Hazana. Ya, menurut saya gaya belajar itu bagaimana cara kita ketika sedang belajar. Itu saja, Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi gaya belajar itu menurut Fikrul bagaimana kita bisa belajar. Nah, mari kita lihat menurut pendapat dari ahli. Ini ada dari menurut Brown tahun 2000 bahwa gaya belajar merupakan cara seseorang mempersiapkan dan memproses informasi dalam situasi belajar. Brown berpendapat bahwa gaya belajar mengacu pada satu pilihan situasi belajar. Jadi, gaya belajar itu merupakan situasi belajar yang cocok untuk seorang siswa. Selanjutnya, ini ada lagi pengertian gaya belajar. Nah, gaya belajar merupakan pilihan dari setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu bisa saja memiliki gaya belajar yang sama, tapi bisa saja dalam satu kelas itu memiliki berbagai macam gaya belajar karena setiap peserta didik itu memiliki cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan suatu informasi. Dalam hal ini pelajaran. Dengan kata lain, secara sadar atau tidak sadar, saat seseorang peserta didik sedang menyerap informasi, disitulah terjadi pembelajaran secara umum. Selanjutnya, jenis-jenis gaya belajar. Jadi, gaya belajar itu ada berbagai macam, seperti kakak tadi bilang sebelumnya, bahwa setiap peserta didik itu punya gaya belajarnya masing-masing. Apa-apa aja tuh? Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini peserta didik belajar dengan melihat dan mencermati, di mana peserta didik yang belajar dengan gaya ini, dia suka melihat melalui penglihatannya untuk menyerap informasi. Yang kedua ada auditori, di mana peserta didik menetapkan pemahamannya ketika mereka mendengarkan informasi. Jadi mereka lebih mudah menyerap tuh pelajaran dengan mendengarkan. Selanjutnya ada kinestetik. Nah, kinestetik ini bagaimana peserta didik belajar, tapi mereka lebih banyak ke bergerak. Untuk itu, sering kita lihat kan bahwa orang itu saat di dalam kelas banyak pergerakannya, akan tetapi kalau ditanya oleh gurunya apakah dia memahami pelajarannya, maka dia pasti paham. Karena dengan begitu, dengan bergerak, dia bisa menyerap informasi dengan lebih baik. Mungkin kakak nggak akan berlama-lama di jenis-jenis gaya belajar ini, karena kakak yakin teman-teman semua sudah tahu apa gaya belajar kalian. Nah, kakak mau kalian coba tulis ke kolom komentar apa gaya belajar yang kamu miliki. Sekarang ya.
Oke, kalau Erin Putri Sosang itu kinestetik. Wow, ternyata nih Erin suka yang bergerak-bergerak ya. Dia mungkin lebih senang ke praktek seperti itu ya. Oh, Fikrul Hazana suka auditori. Wow, luar biasa banget ya. Jadi, kalian bisa lihat sendiri bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, nah, tadi kita sudah bertanya ya, apa gaya belajar kalian? Itu sudah dimasukkan di kolom komentar, luar biasa banget. Kakak tuh senang banget kalau ada peserta didik yang udah tahu gaya belajarnya gimana. Jadi kan gampang, kita sisa kasih tips-tips gimana mereka menerapkan gaya belajarnya supaya belajar mereka lebih efektif. Next. Nah, strategi apa yang cocok untuk gaya belajarmu? Ini nih yang sebenarnya paling banyak dipertanyakan oleh peserta didik. Mereka sudah paham nih gaya belajar mereka apa. Mereka sudah paham seperti apa itu auditori, visual, kinestetik, cuman mereka masih bingung bagaimana strategi yang baik untuk menerapkannya. Nah, di sini Kakak akan menyampaikan strategi apa yang cocok untuk gaya belajar teman-teman semua. Yang pertama, untuk gaya belajar visual, teman-teman bisa membuat catatan yang lebih rinci, di mana teman-teman mencatat semua hal-hal yang penting, kemudian dengan cara melihat dari penjelasan guru. Yang kedua, ada sebaiknya duduk di bagian depan agar dapat melihat dengan jelas. Nah, ini sangat penting untuk yang punya gaya belajar visual, karena memang mereka memahami sesuatu itu dengan melihat, ya. Selanjutnya yang ketiga, lebih banyak mendapat manfaat dan ilustrasi serta presentasi terutama yang berwarna. Nah, untuk presentasi yang berwarna itu ini orang-orang gaya belajar visual itu sangat suka karena mereka lebih mudah memahami. Untuk itu, bagi mereka atau bagi guru-guru yang ingin mengajar di kelas dan khususnya lebih banyak yang punya gaya belajar visual, baiknya untuk memberikan PPT yang menarik agar mereka mudah mengerti. Selanjutnya, menggunakan mind map saat belajar. Nah, ini tipsnya juga untuk yang memiliki gaya belajar visual, kalian bisa membuat mind map dalam mencatat, tidak harus mencatat secara terstruktur. Mind map itu teman-teman bisa kasih seperti sticky note atau warna-warna, gambar-gambar yang menarik biar teman-teman bisa lebih fokus dalam belajar. Selanjutnya ada gunakan banyak pulpen-pulpen warna agar kamu lebih bersemangat. Nah, ini yang kakak maksud tadi, buat mind map semenarik mungkin. Jadi, kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya. Kalau kakak sendiri, menurut pengalaman kakak itu emang gaya belajarnya visual. Karena kakak suka banget untuk kasih warna-warna di catatan kakak atau setiap ada PPT yang menarik, rasanya kakak lebih bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, untuk gaya belajar yang kedua itu gaya belajar auditori. Nah, ini kan orang-orang dengan gaya belajar auditori ini lebih suka yang ke mendengarkan. Jadi yang pertama itu tipsnya kalian harus aktif dalam diskusi. Kan kalau kita diskusi itu kita banyak mengeluarkan pendapat, banyak mendengarkan pendapat orang, maka dari itu kamu akan lebih mudah menyerap informasi. Yang kedua, orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menyerap pelajaran dengan membaca menggunakan suara yang keras. Namun, terkadang ada juga orang yang tidak bisa menghafal apabila ribut. Maka saran kakak, apabila kalian mau mudah untuk menghafal sesuatu, bacalah dengan suara keras, tapi di saat kalian sendiri. Jangan ada orang yang sedang belajar, apalagi orang-orang yang tidak bisa belajar untuk dalam waktu yang bising ya, seperti itu kan ada juga peserta didik yang mereka tidak bisa belajar kalau misal terlalu ribut. Jadi untuk itu bagi yang gaya belajarnya auditori dan mau menghafal, kakak sangat menyarankan banget untuk membaca dengan suara yang keras karena mereka itu lebih mudah menyerap informasi ketika mendengar suara, bukan melihat ya. Selanjutnya,
Yang ketiga, upayakan banyak melakukan self-talk. Nah, self-talk itu apa? Self-talk itu bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri, berargumen dengan diri sendiri. Misalnya, kalian itu mau presentasi. Kalian bisa langsung di depan cermin, terus berbicara dengan diri sendiri. Kalau kalian misalnya merasa gugup, ya kalian bicara dengan diri sendiri. Kalian bisa bilang kamu pasti bisa, terus habis itu kamu harus semangat dan sebagainya. Itu bisa membantu banget kalian dalam menyerap informasi dan juga meningkatkan motivasi kalian. Yang keempat, dengarkan penjelasan guru dengan cermat. Nah, anak-anak dengan gaya belajar auditori ini, mereka lebih mudah memahami pelajaran apabila mereka mendengarkan. Maka dari itu, apabila mereka tidak mendengarkan dengan baik penjelasan guru, maka mereka akan sulit untuk memahami. Nah, tipsnya ini sangat bermanfaat untuk gaya belajar auditori dengan mendengarkan penjelasan guru, maka kalian akan lebih mudah memahami apa pelajaran yang disampaikan kepada guru. Yang selanjutnya, yang terakhir itu orang dengan gaya belajar ini mudah menyerap pelajaran sambil mendengar musik. Nah, ini benar banget karena kakak juga ada pengalaman di gaya belajar auditori ini. Terkadang kakak juga itu suka mendengarkan musik sambil belajar. Dengan mendengarkan musik, maka rasanya lebih rileks, lebih mudah menyerap informasi, lebih mudah memahami pelajaran. Maka teman-teman bisa mencoba untuk mendengarkan musik sambil belajar kalau gaya belajar kamu auditori. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kakak lanjut dulu? Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang terakhir, ada gaya belajar kinestetik. Nah, seperti tadi yang kakak katakan, kinestetik ini orangnya yang suka banget bergerak ya, suka dengan praktek-praktek, suka dengan umumnya orang yang gaya belajar kinestetik ini, dia itu suka melakukan praktek dibanding menulis, membaca, ataupun menghafal. Yang pertama, ini dia banyak melakukan praktek. Yang kedua, menggunakan Lego, puzzle, atau alat-alat lainnya dalam pembelajaran. Nah, orang dengan gaya belajar kinestetik yang tidak bisa diam di tempat, maka jika diberikan Lego, puzzle, atau alat-alat lainnya, mereka akan lebih senang dan lebih aktif dalam pembelajaran karena tidak monoton dan tidak harus membaca atau menghafal karena orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini dia lebih senang merasa bebas seperti itu. Yang terakhir, agar lebih mudah dalam memahami, orang dengan gaya belajar ini menghafal sambil berjalan bolak-balik atau dengan melihat. Nah, orang yang kita sering banget melihat orang kalau menghafal itu sambil jalan bolak-balik, atau saat berbicara tangannya bergerak, atau saat presentasi dia harus tangannya bergerak. Itu supaya apa? Supaya mereka lebih fokus, supaya mereka lebih paham apa yang mereka sampaikan, dan apabila menghafal, mereka bisa lebih cepat menghafalnya. Nah, seperti itulah gaya belajar kinestetik. Itu tips-tips yang bisa kakak berikan untuk ketiga gaya belajar. Intinya adalah bagaimana teman-teman semua bisa konsisten untuk menerapkannya. Nah, itu tadi sebagai pembahasan terakhir kita. Nah, tadi teman-teman sudah melihat kan apa-apa saja yang menjadi tips-tips penting dalam menerapkan strategi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Selanjutnya, beri kesempatan bagi teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya terkait hal-hal yang belum dimengerti atau yang kurang jelas dari penjelasan tadi, boleh satu orang untuk raise hand. Ada? Oke, Erin Putri Sosang. Ya, boleh Erin, silakan. Saya belajar ada yang semua dari gaya belajar itu dia punya, Ibu.
Oke, pertanyaan dari Erin tadi, apakah seseorang itu bisa memiliki gaya belajar lebih dari satu? Jawabannya bisa banget. Cuman ada yang lebih, misalnya dia lebih cenderung ke visual, tapi dia juga gaya belajarnya ada auditori, cuman lebih cenderungnya ke satu saja. Tapi bisa memiliki dua-duanya. Contohnya kayak kakak itu tadi bilang kalau kakak itu memiliki gaya belajar visual, tapi suka juga yang auditori. Tapi menurut kakak yang lebih dominan itu adalah di visual. Semoga menjawab ya, Erin. Oke, terima kasih Erin atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman, kakak akan share LKPD yang teman-teman harus isi. Nanti linknya kakak akan kirim melalui grup WhatsApp ya. Terus di sana waktu pengumpulannya itu nanti dikumpulkan nanti malam pukul 8 malam. Bisa ya teman-teman? Ini cuman sekitar 3 nomor kok. Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Itulah tadi penyampaian kakak terkait dengan strategi menerapkan gaya belajar. Jadi intinya bagaimana cara kita konsisten dan mau untuk mencoba mengikuti tips-tips yang kakak berikan. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Ya, langsung saja ya yang mau langsung aktifkan mikrofonnya. Sekalian kakak juga mau mendengarkan kesan dan pesannya serta harapannya ke depannya terkait tentang gaya belajar. Siapa yang mau? Saya, Ibu, saya. Oke, silakan Erin. Wah, Erin ini tipikal yang sangat rajin ya. Ayo Erin, silahkan. Bisa saya simpulkan dari penjelasan Ibu tadi adalah peserta didik itu mempunyai 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik. Nah, kalau visual itu lebih ke peserta didik menyukai pelajaran dengan melihat pelajaran kayak dilihat lah. Kemudian kalau audio itu dengaran, sedangkan untuk praktek. Sudah. Oke, terima kasih Erin. Oke, Fikrul Hazana, boleh deh kasih kesan dan pesan serta harapannya untuk Fikrul sendiri dan teman-teman yang ada di room Zoom ini terkait tentang strategi gaya belajar yang tadi kakak sudah jelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Raudatul. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya dalam pemberian materi strategi mengetahui gaya belajar kita. Nah, sesuai yang kakak sampaikan tadi, materinya itu sangat menarik. Kita bisa mengetahui bagaimana sih gaya belajar yang selama ini kita terapkan dan akan kita terapkan di masa akan yang mendatang. Dan untuk pesannya sendiri, semoga kedepannya kakak sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fikrul. Semoga teman-teman yang ada di bimbingan kelompok hari ini juga ke depannya bisa lebih sukses lagi dan bisa lebih menerapkan bagaimana strategi gaya belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Intinya pesan kakak jangan pernah menyerah. Apabila gagal, jangan takut gagal karena itu adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kita tutup, kakak persilahkan untuk kita semua berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.